Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama Ketua Bila Firdaus Mulia, anggota Akbar Maulana dan Ismail Abdul Haris. Pasal 120, membangun kondisi kerja kelistrikan secara aman. 121, program pengujian atau take-out. Umum, setiap pemberi kerja harus menetapkan, mendokumentasikan, dan menerapkan program lockout atau take-out. Pengujian atau penandaan program harus menetapkan prosedur pengujian atau penandaan untuk mengamankan pekerja dari paparan bahaya listrik. Pengujian atau program personal take-out juga harus memasukkan dan mengikuti 1. Berlaku untuk pengalaman dan pelatihan pekerjaan dan kondisi tempat kerja. 2. Memenuhi peralatan pasal 120. 3. Untuk tetap menerapkan peralatan terpasang permanen, tempo, peralatan yang jarang dipasang, dan peralatan portable. B. Tanggung jawab. Tanggung pemberi pekerjaan. Pemberi pekerjaan harus bertanggung jawab memungkinkan untuk hal berikut: menyediakan peralatan yang diperlukan. 2. Memberikan peralatan lockout atau take-out kepada pekerja. 3. Mengaudit program lockout take-out sesuai dengan 110.5 M3. 4. Mengaudit pelaksana prosedur lockout take-out sesuai pada 110.5 M3. Next. 120.2 prinsip pengujian take-out. Keterlibatan pekerja. Setiap orang yang bisa langsung atau tidak langsung ke sumber energi listrik harus terdapat dalam prosedur lockout atau take-out. Catatan informasi: contoh paparan langsung adalah kualitas ahli listrik yang bekerja pada starter motor sistem listrik atau motor. Contoh paparan tidak langsung adalah orang yang bekerja pada konflik antara motor dan kompresor. B. Prosedur lockout atau take-out. Prosedur atau pengujian atau penandaan harus dikembangkan berdasarkan peralatan listrik yang ada dalam sistem menggunakan dokumentasi yang sesuai, termasuk membuat gambar dan diagram terkini. Prosedur harus memenuhi persyaratan kode standar dan peraturan untuk pengujian dan penandaan sumber listrik. 120.2 prinsip pengujian take-out atau take-out. C. Pengendalian energi. Semua sumber energi listrik harus dikendalikan sedemikian rupa untuk menekan paparan karyawan terhadap bahaya listrik. D. Interlock sirkuit listrik. Dokumentasi, gambar dan diagram terkini harus ditinjau untuk memastikan bahwa tidak ada operasi interlock sirkuit listrik yang dapat mengakibatkan pemulihan energi pada sirkuit yang sedang dikerjakan. Perangkat kontrol. Kunci atau tag harus dipasang hanya pada sarana pemulihan seperti tombol terpilih. Yang pertama, perangkat isolasi. F. Identifikasi. Perangkat lockout atau take-out harus unik dan mudah diidentifikasi sebagai perangkat lockout atau take-out. Next. G. Koordinasi. Hal berikut diperlukan untuk koordinasi melakukan prosedur lockout atau take-out. 1. Prosedur pengujian atau penandaan listrik harus dikoordinasikan dengan dilambangkan semua prosedur pemberi kerja lain untuk mengendalikan paparan sumber energi listrik sedemikian rupa sehingga semua persyaratan prosedural pemberi kerja cukup ditangani
berdasarkan situs. 2. Prosedur untuk mengontrol paparan listrik bahaya harus dikoordinasikan dengan prosedur lain untuk pengendalian energi bahaya lainnya berdasarkan konsep yang identik. 3. Perangkat pengunci atau penanda listrik diizinkan untuk mirip dengan perangkat lockout atau take-out untuk mengontrol lainnya. Sumber energi bahaya seperti pneumatik, hidrolik, termik, dan mekanis. Jika perangkat tersebut hanya digunakan untuk pengendalian energi bahaya dan tidak untuk tujuan lain, selanjutnya akan diterangkan oleh Ismail Abdul Haris. Untuk Ismail, silakan. Bentuk pengendalian energi listrik berbahaya. Bentuk pengendalian energi listrik yang yaitu lockout atau take out sederhana dan lockout atau take out kompleks. Kedua, untuk lockout atau take out sederhana, orang yang memenuhi syarat harus mengenakan biaya untuk lockout atau take out yang kompleks. Orang yang bertanggung jawab akan memiliki tanggung jawab keseluruhan. A. Kunci aplikasi. Perangkat isolasi energi untuk mesin atau peralatan yang dipasang setelah tanggal 2 Januari 1990 harus mampu menerima perangkat penguncian. B. Perangkat penguncian atau take-out. Setiap pemberi kerja harus menyediakan dan pekerja harus menggunakan perangkat dan peralatan lockout atau take-out. Diperlukan untuk melaksanakan persyaratan pasal 120.3 mengenai kunci dan tip digunakan untuk mengendalikan paparan bahaya listrik. Harus unik, harus mudah diidentifikasi sebagai perangkat lockout atau take-out dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain. C. Perangkat pengunci. Perangkat penguncian harus memenuhi persyaratan berikut. 1. Perangkat penguncian harus mencangkup kunci, baik dengan kunci atau kombinasi. 2. Perangkat penguncian harus mencangkup metode untuk mengidentifikasi individu yang memasang perangkat pengunci. 3. Alat pengunci hanya boleh berupa kunci jika kunci mudah diidentifikasi sebagai perangkat penguncian. Selain itu, untuk memiliki sarana untuk mengidentifikasi orang yang memasang kunci, asalkan semua hal berikut. A. Hanya satu sirkuit atau peralatan yang ditentukan untuk menghilangkan energi. B. Periode penguncian tidak melampaui batas shift pekerjaan. C. Pekerjaan yang terpapar bahaya yang terkait dengan pemulihan energi pada sirkuit atau peralatan yang akrab dengan prosedur. Perangkat pengunci harus dipasang untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan seperti sarana pemutusan tanpa menggunakan cara yang tidak semestinya, kekerasan atau penggunaan alat. 5. Jika cek digunakan bersama dengan perangkat pengunci, cek harus berisi pernyataan melarang untuk pengoperasian alat pemutus atau penghapusan perangkat. 6. Perangkat pengunci harus sesuai dengan dan masa penguncian. 7. Apakah kunci dengan kombinasi kunci atau kombinasi individu atau orang yang bertanggung disediakan oleh prosedur yang ditetapkan. D. Perangkat take-out. Perangkat take-out harus memenuhi persyaratan berikut. 1. Perangkat take-out harus menyertakan cek bersama dengan lampiran garansi. 2. Perangkat take-out harus mudah diidentifikasi sebagai take-out perangkat yang cocok untuk lingkungan dan durasi take-out. 3. Sarana penempel alat. Penanda harus mampu menahan
sarana bermutu. Labelnya, sarana lampiran harus tidak dapat digunakan kembali, dapat dilakukan oleh tangan, mengunci sendiri, tidak dapat dilepas, dan sama dengan semua. Basis kabel nilon toleran lingkungan. 4. Tek harus berisi pernyataan yang melarang orang yang tidak berwenang pengoperasian sarana pemutus atau pemindahan. 5. Alat penandaan kartu penahan pada konduktor overhead dengan alat outline untuk menginstal perangkat take-out. Aman pada pemutusan yang terisolasi dari pekerjaan akan diizinkan. Di mana kartu penahan digunakan, take-out prosedur harus mencakup metode akuntansi untuk personel yang bekerja di bawah perlindungan. Prosedur lockout atau take-out. Majikan harus menyimpan salinan prosedur yang tersedia untuk semua karyawan. A. Perencanaan. Prosedur harus memerlukan perencanaan, termasuk persyaratan 120.4a 1 sampai 120.4b 14. Perencanaan. Pemilik sumber pemberi kerja harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa cara yang sama efektifnya untuk menemukan semua sumber yang digunakan. 2. Orang yang terkena bencana harus mengidentifikasi orang-orang yang mungkin terkena bahaya listrik dan APD yang diperlukan selama pelaksanaan pekerjaan. 3. Penanggung jawab. Rencana tersebut harus mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab dan tanggung jawabnya dalam lockout atau take-out. 4. Prosedur lockout atau take-out sederhana. Semua prosedur penguncian atau penandaan yang hanya melibatkan orang yang berkualifikasi yang menghilangkan dari satu set konduktor atau sumber bagian teknik yang tujuan semata-mata untuk melindungi karyawan dari paparan bahaya listrik harus dianggap sebagai sekian atau penandaan sederhana. Prosedur lockout take-out yang sederhana tidak harus ditulis untuk aplikasi. Setiap pekerja bertanggung jawab atas lockout atau take-out sendiri. 5. Penguncian atau take-out kompleks. A. Prosedur penguncian atau penandaan yang kompleks harus diizinkan jika saat atau lebih dari berikut ini. Ada beberapa sumber energi, beberapa kru, beberapa kerajinan, beberapa lokasi, banyak majikan, beberapa sarana pemutusan, urutan tertentu, pekerjaan atau tugas yang berlangsung lebih dari satu masa kerja. B. Elemen satu. Prosedur harus mengidentifikasi elemen pengendalian. Prosedur tersebut harus menetapkan orang yang melakukan penyekelaran dan di mana serta bagaimana menghilangkan energi beban. 2. Peralatan de-energi atau shutdown. Prosedur harus mencakup persyaratan untuk melepaskan energi listrik atau mekanik yang tersimpan yang dapat membahayakan personel. Semua kapasitor harus dipotongkan dan elemen kapasitas tinggi juga harus dihubung pendek dan diupdate sebelum peralatan terkait disentuh atau dikerjakan. Pegas harus dilepaskan atau pegangan fisik harus diterapkan bila perlu untuk melumpuhkan peralatan mekanik dan tekanan pneumatik dan hidrolik. Sumber energi lain yang tersimpan harus diblokir atau dihilangkan. Energi tersimpan. Prosedur tersebut harus mengidentifikasi bagaimana memverifikasi bahwa sirkuit dimatikan. Tanggung jawab. Prosedur harus mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa
seluruh penguncian atau penandaan diterapkan. Siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tugas lain sebelum mengatur kunci atau syarat. Mekanisme untuk menyelesaikan lockout atau take-out untuk beberapa pekerja atau tugas kompleks bila diperlukan, termasuk orang yang bertanggung jawab untuk koordinasi harus Ya, cukup untuk Mas Ismail. Terima kasih. Seterusnya akan diterangkan oleh Mas Akbar Maulana. Untuk Mas Akbar dipersilakan.
Ada foto ini.
Ya, terima kasih untuk Mas Akbar. Sekian presentasi kelompok kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.